menjelaskan tentang algoritma deep search. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Rania Gandari sebagai moderator. Pemateri pertama Misra, pemateri kedua Nur Fadila, dan pemateri ketiga Elma Tiara. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh saudari Misra. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Deep versi algoritma adalah sebuah metode untuk menjelajahi pohon data algebraik. Dalam metode deep versi ini, pencarian itu masuk sedalam mungkin dengan melalui satu jalur saja, yang kemudian kembali dan akan mencoba masuk ke jalur lain yang ada. Metode DVS ini berjalan melalui labirin dan selalu menggunakan jagung sebagai sebuah penanda jalan untuk kembali. Algoritma deep first adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Berbeda dengan DVS, algoritma DVS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik, berulang mundur titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Adapun kelebihan dan kekurangan DVS, lebihnya itu: 1. Dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting jika ada banyak solusi yang defisit dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. 2. Untuk eksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. 3. Deficit memerlukan memori yang relatif kecil karena node saja. Kemudian kekurangan DVS memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. 2. Terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal. 3. Kemungkinan terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Adapun cara kerja algoritma DeepVerset. 1. Proses pencarian pada algoritma DVS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu. Dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. 2. Algoritma DVS melakukan perhitungan secara terurut dan urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama pada ketiga. Pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi.
Itulah tadi materi pertama, dan selanjutnya materi kedua saya serahkan kepada Saudari Elma Tiara, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya kode universal. Prosedur DPS dalam kurun input fee sama dengan ini saja. Write dalam kurun fee terus dikunjungi fee jika bernilai true. Tiap employee yang bertetangga dengan simbol fee do, if not dikunjungi fee then. DPS dalam kurung W if and for. Sebagai contoh dilihat graf di bawah ini dan hasil penelusurannya dengan DPS, yaitu A sampai B dan seterusnya dapat dilihat dari gambar di samping. Selesai. Balik. Baru. Berikut adalah contoh implementasi DPS. Contoh di samping menggunakan prioritas untuk memasukkan anak pertama dari kiri terlebih dahulu ke dalam antrian. Antrian A dalam kurung cek A bukan solusi, maka simpan di input output. B, C, cek B bukan solusi, maka simpan di output. D, C, cek di D bukan solusi, maka disimpan di output. F, C, cek di F merupakan solusi, maka simpan di output dan proses selesai. Keluaran yaitu A lebih besar B, B lebih besar D, D lebih besar F. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat kunci dengan D first search atau DPS dapat jalur yang paling optimal adalah jalur A lebih besar dari B, B lebih besar dari D, D lebih besar dari F. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan BFS dalam studi kasus. Pencarian jarak terdekat alat Bucharest. Berikut ini adalah peta Rumania. Peta Rumania dalam menyelesaikan kasus di atas, kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Berikut ini adalah gambaran peta Rumania dalam bentuk graf sederhana. Ini merupakan gambarnya. Penyelesaian dengan DFS. Algoritma DFS search adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Dari gambar 2, graf alat Bucharest, selanjutnya kita dapat membuat tree untuk melakukan penyelesaian kasus dengan algoritma DFS. Berikut ini adalah gambar tree untuk DFS yang sedikit berbeda dengan tree yang digunakan pada BFS. Pada tree, tidak semua kota saya tuliskan, contohnya yaitu kota yang tersambung dari node S dan T secara lengkap. Hal itu dikarenakan target B sudah ditemukan di anak paling kiri, dan pencarian berhenti di sana, sehingga pohon tengah dan pohon kanan tidak akan dilewati. Berikut ini adalah gambaran penyelesaian pencarian peta Bucharest B menggunakan algoritma DFS. Materi selanjutnya dibacakan oleh Saudari Nurul Fadila, kepadanya saya persilakan. Implementasi STAR A goals B, gambar di samping pencarian jarak dengan DPS. Penjelasan pencarian rute dengan DPS yaitu dengan melakukan pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Pada tree di samping, rupanya target terletak di anak terdalam paling kiri sehingga didapatkan rute berdasarkan algoritma DFS yaitu AZOSFR. Dari hasil pencarian di samping, maka ditentukan jarak yang dipilih dari
arah convergence dengan menggunakan algoritma DVS adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di gambar, bahwa path A ke Z dan ke OSFR itu mempunyai nilai sebesar 607 km. Pada kasus ini, algoritma BFS dengan path cost 450 km rupiah rupanya lebih efisien dari FS yang memiliki path cost 607 km. Namun, pada kasus lainnya bisa saja algoritma DFS lebih efisien. Hal itu tergantung dari berbagai kasus itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.